Magis Paul Monster sudah habis. Magis Paul Monster bersama Persebaya Surabaya dipertanyakan usai timnya kembali gagal meraih kemenangan di pekan krusial Liga 1 Indonesia. Terbaru, Green Force hanya bermain imbang, dramatis 3-3 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Pertandingan tersebut sejatinya sudah berada dalam genggaman Persebaya Surabaya hingga menit akhir, injury time. Namun mimpi buruk datang di detik-detik terakhir saat Ramiro Vergonzi mencetak gol penyeimbang untuk Persik pada menit 93. Kemenangan yang seolah sudah di depan mata sirna hanya dalam satu momen lengah di lini belakang. Paul Monster pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap hasil akhir yang membuat Green Force kehilangan 2 poin penting. Pelatih asal Irlandia Utara itu bahkan menyebut timnya sebenarnya punya peluang mencetak lebih dari 7 gol dalam laga tersebut. Ia menyesalkan penyelesaian akhir dan kelengahan barisan pertahanan yang membuat kemenangan gagal diamankan. Semua orang sudah lihat, kita punya banyak peluang. Kita harusnya bisa menang 7-8 gol, ucap Paul Monster dalam konferensi pers pasca laga. Di detik terakhir kita kebobolan gol yang harusnya tidak pernah terjadi. Harusnya kita bisa dengan mudah mengamankan bola itu, lanjutnya kecewa. Hasil imbang ini menjadi pukulan telak bagi Persebaya Surabaya yang kini resmi keluar dari persaingan gelar juara Liga 1 musim ini. Padahal musim tinggal menyisakan 3 pertandingan lagi dan momentum untuk bersaing sudah hilang. Sementara itu, di waktu bersamaan, Persib Bandung justru merayakan gelar juara yang mereka raih lebih cepat, tanpa turun ke lapangan. Para pemain Persib hanya menonton laga Persik kontra Persebaya Surabaya dari layar kaca dan memastikan status kampiun mereka. Paul Monster tidak memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung atas keberhasilan back-to-back juara mereka. Musim ini menjadi sejarah bagi Maung Bandung karena untuk pertama kalinya mereka sukses mempertahankan gelar juara 2 musim beruntun. Persebaya Surabaya sendiri sebenarnya masih berada di papan atas klasemen sementara Liga 1, namun catatan produktivitas gol mereka begitu jomplang jika dibandingkan 4 tim pesaing lainnya di posisi atas. Paul Monster punya tugas berat untuk membalikkan keadaan dan menutup musim dengan hasil terbaik. Namun jika tidak ada perubahan signifikan, bukan tak mungkin sang pelatih kehilangan kepercayaan, manajemen dan supporter. Apalagi target awal musim yang ingin membawa Persebaya Surabaya kembali ke jalur juara kini sudah gagal total. Maka pertanyaannya, apakah magis Paul Monster memang sudah habis? Produktivitas gol yang sangat rendah jadi alarm keras ada yang salah dalam sistem ofensif Persebaya Surabaya. Jika tidak segera diperbaiki, tim ini akan semakin tertinggal dari para pesaingnya di musim-musim berikutnya. Persib Bandung resmi menjadi juara back-to-back Liga 1. Tanpa perlu berlaga, Maung Bandung resmi merengkuh gelar juara musim ini malam ini. Itu terjadi karena hasil laga di Stadion Brawijaya, Kediri. Duel antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya berakhir imbang 3-3. Hasil imbang membuat Green Force hanya mengumpulkan 54 poin, sama dengan Dewa United yang ada di posisi kedua. Dengan sisa 3 laga, selisih 10 poin tidak akan mampu dikejar oleh 2 tim di bawahnya. Maka wajar jika pelatih Persebaya Paul Monster begitu geram dengan hasil imbang itu. Kami punya banyak sekali kesempatan untuk mencetak gol. Ada 7 atau 8 peluang bersih, tapi gagal menjadi gol, kata Monster. Ucapan Monster memang benar. Dari statistik PT Liga Indonesia baru, Green Force melepaskan 8 shot on goal, tapi hanya 3 yang berbuah gol. 5 diantaranya ditepis oleh kiper Persik Leonardo Navacchio. Kami sangat menyayangkan hal itu.
Karena itu, kami harus mendapat hasil imbang. Tapi inilah sepak bola. Jelas pelatih 43 tahun itu. Green Force sejatinya sempat memimpin 3-2 di penghujung laga. 3 gol dicetak oleh Bruno Moreira di menit 34, Flavio Silva 45, dan Malik Rizaldi 48. 2 gol balasan tuan rumah dibukukan Ramiro Vergonzi di menit 35 dan Ze Valente 53. Sial bagi Persebaya, Ramiro mencetak brace sekaligus gol penyeimbang di menit 90 futsal. Bek Persebaya Kadek Raditya tidak mau menyalahkan siapapun. Dia menyebut itu semua jadi tanggung jawab bersama. Saya rasa kebobolan di menit akhir itu karena kesalahan kolektif kami semua. Kami tidak fokus, kejadian begitu cepat, dan langsung terjadi gol penyeimbang, katanya. Hasil ini membuat Green Force gagal naik ke posisi kedua. Padahal mereka punya target untuk berlaga di kompetisi Asia musim depan. Finish sebagai runner-up akan membawa mereka menuju babak playoff AFC Challenge League 2025-2026. Kenapa Rashid gembos? Di putaran kedua. Performa Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1 2023-2024 jauh berbeda dibandingkan dengan putaran pertama. Salah satu sorotan menarik adalah menurunnya kontribusi Mohamed Rashid, yang seakan gembos setelah sebelumnya menjadi salah satu pilar penting tim. Dalam putaran kedua, Persebaya hanya meraih 4 kemenangan, melawan PSBS Biak, Persib Bandung, PSM Makassar, dan Madura United. Yang mengejutkan, Rashid hanya 2 kali menjadi starter dalam kemenangan tersebut, yakni saat melawan PSM dan Madura United. Sebaliknya, ketika Rashid tidak dimainkan sejak menit awal, Persebaya justru lebih dominan. Data statistik menunjukkan 10 kali Rashid starter, 2 menang, 8 hasil lain, seri kalah. Rashid tidak starter. Persebaya tidak pernah kalah dan lebih banyak menang. Rekrutan tengah musim Dejan Tumbas ternyata menjadi faktor penting dalam 4 kemenangan Persebaya. Awalnya didatangkan sebagai penyerang, Tumbas justru lebih efektif sebagai defensive midfielder, DMF. Dalam 3 dari 4 kemenangan Persebaya versus PSBS, Persib, dan PSM, Tumbas bermain di posisi tersebut dan memberikan stabilitas yang lebih baik.